Halo, nama saya Mark Alessandro, NIM 1914-01-3. Hari ini saya akan membahas tentang faktor negatif pernikahan anak usia dini di Indonesia. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu pernikahan anak di usia dini. Pernikahan anak di usia dini adalah di mana seseorang menikah di bawah 18 tahun. Sebelum itu, saya akan memaparkan beberapa dukungan yang ada. Pertama adalah dari UNICEF pada tahun 2013. UNICEF mengatakan Indonesia adalah peringkat ke-7 perkawinan anak usia dini. Itu sangat parah sekali. Kita peringkat 7 dari banyak-banyak negara, bahkan ratusan negara. Yang kedua adalah pada 2015 yang disampaikan oleh Susenas menyatakan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia menikah di bawah umur 18 tahun. Itu sangat tinggi ya, apalagi populasi Indonesia adalah sampai ratusan juta orang. Setelah itu, pada tahun 2017, sebanyak 2 dari 5 perempuan usia 10-17 tahun ya kan, pernah menikah. Itu menyatakan bahwa mereka sebelum usia mereka matang, mereka sudah menikah. Karena 2 dari 5 perempuan dari survei tersebut menyatakan hal tersebut. Mari kita melihat apa saja faktor yang mendukung hal ini terjadi. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Yang dimana, coba bayangkan, Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah populasi orang miskin yang tinggi. Ini pasti menyebabkan beberapa orang berpikir, kalau saya menikahkan anak saya, pasti ekonomi saya tidak menjadi begitu terbeban. Nah, itu hal yang terjadi, di mana seorang orang tua menikahkan anaknya ke orang lain agar mereka tidak menanggung beban yang cukup tinggi. Yang kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah. Coba bayangkan, jika orang tua Anda tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, pasti memikirkan begini, banyak anak, banyak uang. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Dikarenakan, gini, kalau misalnya anak saya menikah dengan orang kaya, pasti saya mendapatkan uang dari menantu saya. Nah, dari sana maka muncul hal yang sangat buruk. Yang ketiga adalah faktor usia. Coba kamu bayangkan, saat kamu umur di bawah 17 tahun, apakah kamu rasional? Apakah kamu bisa menentukan pilihan dengan baik? Saya pikir tidak kan? Karena itu, maka akan banyak terjadi pemikiran yang tidak rasional. Bisa saja mereka hamil duluan sebelum mereka menikah. Ini menyebabkan juga mereka menikah di usia dini. Setelah itu adalah faktor di mana internet sangat mudah diakses. Mereka sangat mudah akses konten-konten yang berbau pornografi, dan mereka tidak memiliki pendidikan tentang seks tersebut. Menjadikan mereka memiliki rasa ingin tahu kan, bagaimana rasa tersebut, dan hal yang berkesanketan. Ini sangat buruk. Di sini makin banyak orang yang ingin mengetes dan hamil di luar nikah. Setelah itu, mari kita bahas tentang apa saja dampak-dampaknya yang buruk sekali ini. Yang pertama adalah tingkat perceraian yang sangat tinggi dikarenakan pemikiran yang belum matang. Coba kalian bayangkan, udah menikah, tiba-tiba KDRT, kita kan pada awal-awal kan memang agak susah untuk saling bersangkutan. Jadi mereka mulai kayak ada perselisihan. Nah, dari sini mulailah KDRT. KDRT adalah kekerasan di dalam rumah tangga. Kalian bayangkan kan, jika satu orang mengalami KDRT, maka dia akan mengalami depresi berat. Nah, setelah depresi berat, pasti akan muncul pikiran, daripada saya begini, mendingan saya meninggal saja gitu. Maka terjadi bunuh diri. Nah, setelah itu, tidak hanya itu,
kesulitan ekonomi yang dapat membawa anak telantar. Kan tadi saya sudah bahas, seperti orang tua. Nah, saya kan ingin mengurangi beban saya akan buang ke orang lain. Nah, belum tentu orang lain itu bisa sanggup untuk menghadapi beban tersebut. Maka kadang-kadang anak-anak terlantar, tidak mendapat pendidikan, tidak mendapatkan uang, dan tidak mendapatkan makanan dan sandang yang cukup. Nah, dari sini maka muncul akan pekerja di bawah umur. Kadang-kadang anak disuruh bekerja, kadang-kadang orang tua pun bekerja, di mana orang tua tersebut belum mencapai umur 18 tahun. Karena ekonomi tersebut, mereka akan bekerja terus. Nah, dari situ pendidikan tidak tersampai. Dari situ, pasti karena pendidikan tidak tersampai, maka gaji akan tidak naik. Karena tidak akan mendapatkan pendidikan yang cukup. Sekian, terima kasih. Itulah penyampaian saya tentang faktor negatif pendidikan di usia dini. Terima kasih.